Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu dari kelompok 2, kita akan memulai untuk kegiatan simulasi IHT. Izinkan saya yang pertama untuk kali ini untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran yang memerdekakan. Oke, kita mulai saja. Saya akan coba share screen-nya. Ya. Pendidikan yang memerdekakan. Baik, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Apalagi di pagi hari ya. Semangatnya tetap semangat pagi. Semangat pagi. Tetap semangat pagi. Baik, kita lanjutkan supaya lebih semangat dan nggak terlalu nervous ya sama-sama. Nah, yuk kita gerak sama-sama ya. Nah, ikuti saya. Di sini ada teksnya, gerakannya gini. Bogem ca. Ayo sambil bersuara, Bu. Bogem ca. Jingle ca. Bogem gini ke bawah. Bogem ca. Jingle ca. Coba. Jingle gitu. Bogem ca, jingle ca, bogem jingle ca. Bogem. Ya, jingle ca, bogem ca, jingle ca, bogem jingle ca. Nah, jadi supaya di tangan ini menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, sekarang kita coba lagi dari mulai paling lambat sampai paling cepat. Jadi konsentrasinya gimana nih? Oke ya, kita mulai. Bogem ca, jingle ca. Bogem ca, jingle ca, bogem jingle ca. Ayo lebih cepat lagi ya. Bogem ca, jingle ca. Bogem ca, jingle ca, bogem jingle ca. Ya, tinggal aja. Aduh. Ya, Insya Allah. Baik, selanjutnya dalam pelatihan ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang memerdekakan. Sebelumnya saya ingin tanya nih, apa sih yang Ibu ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kalau menurut saya ya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang dinamis, kemudian mengarahkan pada kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, jadi membimbing, mengarahkan, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Elis. Menurut Bu Imas bagaimana Bu? Ya, apa yang Ibu ketahui mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ya baik, betul. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Elis, jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya banyak ya filosofi yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, baik yang kalau zaman dulu kita SD tuh di sekolah tuh suka ada yang ditulis Tuturi Handayani itu, Tuturi Handayani Ingarso Sungtulodo, Hikmania Mangunkarso. Nah itu kan yang sering kita dengar. Itu adalah salah satu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Sebelumnya kita sampaikan dulu peraturan dari pelatihan ini. Yang pertama kita harus saling menghargai. Kedua untuk tepat waktu. Ketiga untuk fokus dalam pelatihan dan aktif dalam pelatihan. Ada yang mau ditambahkan lagi, Ibu-ibu? Cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjutkan kembali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan seperti tanaman, tumbuhnya budi, pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan
anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Kemudian, baik, kita coba simak sama-sama video berikut ini. In memory. Nah, setelah tadi kita menyimak video tentang pendidikan di zaman kolonial, sekarang kita buat kelompok. Nah, ibu-ibu sudah dibagi kelompok. Nanti dalam kelompoknya silahkan didiskusikan bagaimana menurut menurut ibu-ibu pendidikan zaman kolonial Belanda. Setelah itu kita akan mempresentasikannya. Ya, silakan dimulai. Wah, baik. Terima kasih atas presentasi dari setiap kelompoknya. Tadi kita sudah melihat bagaimana pendidikan di zaman kolonial Belanda itu adalah pendidikan yang hanya diberikan kepada kaum-kaum petinggi atau pendidikan yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan para pegawai. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, kita sama-sama saksikan dulu videonya. Nah, setelah menyaksikan video tentang azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa sih yang kita bisa pahami dari azas-azas tersebut dengan yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Coba silakan menurut Bu Imas dan Bu Elis bagaimana pendidikan yang memerdekakan menurut ibu-ibu? Bu Elis, suaranya belum dibuka, itu masih di mute. Nah, ya. Ya, cara menurut saya ya, pendidikan yang memerdekakan itu berarti tidak menuntut anak sesuai dengan keinginan kita harus begini harus begitu, tidak, tetapi lebih memperhatikan dari potensi dan minat anak itu sendiri. Jadi dikembalikan ke peserta didik. Jadi sifat pendidikan itu pada peserta didik menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Elis. Jadi menurut Bu Elis adalah pendidikan yang memerdekakan adalah yang berpusat kepada peserta didik ya. Baik, kalau menurut Bu Imas bagaimana? Ya, sama Bu. Jadi anak punya kebebasan untuk belajar, tidak harus terpaku pada guru untuk pembelajaran. Oke, baik ya. Terima kasih. Sebenarnya bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan? Ini adalah sebuah wacana baru yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem, yaitu program sekolah penggerak dengan program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk agar para peserta didik memiliki profil belajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa lihat pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, artinya kita hanya menuntun segala kodrat. Jadi tugas kita sebagai guru hanya menuntun apa yang ada dalam diri anak. Kalau diibaratkan sebuah pohon ya, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, ketika kita menanam padi, kita hanya bisa merawat, memberi air, memberi pupuk. Tidak mungkin padi itu bisa tumbuh misalkan menjadi pohon kacang. Tapi padi akan tetap menjadi pohon padi. Kita hanya bertugas untuk membimbingnya sesuai dengan kodrat dan kecakapannya. Sehingga anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan keunikannya masing-masing, sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Ya. Seperti itu. Nah, ketika program Merdeka Belajar, artinya anak-anak itu belajar atau pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya. Teaching at the right level. Jadi kita mengajar sesuai dengan kemampuan anak. Karena setiap anak nggak bisa dipaksakan untuk di kelas 1 dia harus bisa seluruhnya membaca ataupun bisa menulis dengan bagus. Tapi mereka memiliki tahapan-tahapannya masing-masing. Saat mereka belajar pun kita harus memperhatikan gaya belajar mereka, apakah mereka audio, visual ataupun kinestetik. Ya. Kemudian ketika pembelajaran mereka
atau capaian kemampuan yang harus mereka dapatkan di level 1-nya belum selesai, itu bisa dilanjutkan di level 2 dengan kita menitipkan kepada guru berikutnya. Nah, ini seperti ini adalah bagaimana pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan masing-masing siswa. Baik, ada yang mau ditanggapi atau dikomentari? Silakan. Atau mau dikonfirmasi? Oke, baik kalau sudah. Baik, sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk mengkonfirmasi bagaimana pemahaman ibu-ibu. Teaching at the right level. Apa sih yang dimaksud dengan teaching at the right level? Ya, apa Bu? Itu pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian kemampuan peserta didik. Mendengar suara saya ada? Ya, terdengar Bu. Iya, betul sekali Bu Elis. Jadi teaching at the right level adalah pendekatan belajar yang mengacu kepada tingkat capaian atau kemampuan. Ya. Selanjutnya, program Merdeka Belajar itu kita mengacu kepada sebuah filosofi. Nah, filosofinya itu kita ambil dari filosofi siapakah Bu? Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas keaktifannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.